kehidupan kita ini ada dua saja perintah yang harus kita patuhi untuk kita bisa selamat. Nah, yang pertama perintah Allah masuk surga, yang kedua perintah iblis masuk neraka. Dua itu saja kan? Ya. Karena ketika itu bukan perintah Tuhan, dipastikan itu perintah iblis, Pak. Itu amalan setan. Nah, secara tidak langsung. Nah, ini yang kita lakukan, kita rayakan perayaan Natal. Kita rayakan ibadah pada hari Minggu. Ya kan? Kita makan babi, dilarang oleh Tuhan. Tidak disunat, tidak puasa, tidak menutup aurat, tidak berjilbab. Padahal itu jelas aturannya. Terus kita lakukan perintah siapa? Kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Oke. Jadi kalau kita ngomong hari ini ngomong tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor, nah kita di Kristen ini kan ada buku petunjuk namanya Alkitab nih. Nah seringkali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang, saya guyoni misal dengan sesama pendeta tuh. Iya, sesama pendeta dengan jemaat. Saya misal guyon tentang kita itu Natalan kayak malah ini ya, kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Loh kok bisa Pak? Ya kalau kita makan babi pas Natalan ini, coba itu Pak Lurah, Pak Camat datang dikasih babi, akhirnya mereka pulang kasih kan, ya karena mereka tidak mau. Nah kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu menyenangkanmu. Terus yang jadi pertanyaan, kita itu menyenangkan Tuhan kita. Ya, kita menyenangkan Allah kita, itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak saya melakukan yang saya perintahkan, itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya menyenangkanmu, munyamu besar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Agama Islam, agama yang saya perangi Pak waktu saat saya di Poso. Kenapa mau tinggalkan agama Kristen? Yang pertama, setiap kali kita mau hari raya Natal, tahun baru, selalu bawaannya minum-minum, mabuk-mabuk, ya kan? Nah, sehingga saya putuskan 2012 saya harus belajar nih. Jadi ada doa saat itu yang saya selalu panjatkan ketika memegang Alkitab. Jadi saya kan punya meja tuh dalam kamar saya. Sebelum ketika saya pegang Alkitab, saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, ya Tuhan ya Allah. Jadi doa saya saat itu bukan Allah kan? Ya Tuhan ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya kemampuan untuk bisa memahami Alkitab ini, isinya ini. Isinya ini. Setiap saya kali belajar, udah mulailah saya buka, saya pelajari. Mulailah saya dapat. Wajib kita disunat. Kalau tidak disunat dibunuh tuh. Di Alkitab tuh. Di Alkitab, Kejadian 14 ayat 17 kalau nggak salah. Wajib tuh kita disunat. Karena Yesus juga disunat. Kemudian wajib tuh pakai jilbab. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 tuh. Wajib kita tuh. Harus kita dipakai jilbab. Kemudian wajib kalau ketika ibadah itu ruku, sujud. Wajib puasa. Nah, kemudian ketika nanti hari raya Paskah tidak boleh potong babi. Harus potong kambing atau domba. Itu yang diwajibkan. Nah, sehingga pada tahun 2012 akhir saya berdebatlah sama 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, yang ketiga nih yang saya tunggu-tunggu nih, dia master teologi lulusan Manado, Sulawesi Utara. Namanya IGD Made Supratniana. Master teologi. Nah, saat dulu ketika saya sudah debat sama 2 orang pendeta ini, saya tidak dapat jawaban yang memuaskan. Nah, sehingga saya tanya sama tante saya, bilang, "Tante, di kepengurusan pendeta ini yang paling tinggi ilmunya siapa ya?" Master. Itu master. Udah alhamdulillah Allah datangkan tuh yang masternya tuh. Saya dekati tuh yang masternya. Saya mau nuntut ilmu sama dia. Saya ajak debat lah. Istri saya sebagai saksi di situ. Istri saya saksinya tuh. Nama 1 orang namanya Sam. Jadi kita bertiga tuh. Saya datang debat sama dia.
saya mau bahas tentang ketuhanan Trinitas. Saya mulai ragu dengan Trinitas itu. Ketuhanan Yesus itu saya betul-betul sanksi perihal itu. Sehingga kita berdebatlah sama pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta, yang saya mau tanya terlebih dahulu, satu, ini Alkitab fungsinya apa? Oke, itu sama master tadi. Iya, ini sama masternya. Ini fungsinya apa Alkitab? Apakah sebagai petunjuk atau buku bacaan? Kalau buku bacaan tentunya habis kita baca simpan. Nggak perlu kita jadikan pedoman hidup kan? Oh enggak, Pak. Ini pedoman hidup. Petunjuk hidup kita biar kita selamat dunia dan akhirat. Wih, bagus tuh kalau begitu. Nah, pertanyaan saya simple. Kalau begitu, Pak, tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau ini petunjuk, ya kan? Petunjuk kita supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Hanya kita bisa masuk surga kalau melalui Alkitab. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, kemudian kita kerjakan. Ya. Karena setahu saya tidak ada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau masalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan cuma kita orang Kristen, orang Islam juga lakukan. Tapi ada hal-hal, Pak Pendeta, yang kita tidak lakukan perintah Tuhan. Contohnya disunat. Itu kata Allah dalam Alkitab, barang siapa yang tidak mau disunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Yang artinya apa, Pak? Dibunuh. Berarti orang yang tidak disunat harus dibunuh. Nah, kita tidak disunat, Pak. Itu gimana? Satu. Yang kedua, kita diperintahkan untuk pakai jilbab. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk sujud ketika beribadah. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk puasa. Ya kan? Kita tidak lakukan juga. Oh, ada semua ya? Iya. Gitu ya? Nah, ini dari banyak. Disuruh ibadah kita pada hari Minggu. Pada hari Sabat. Tapi kita langgar. Kita malah lakukan ibadah pada hari Minggu. Padahal semua pendeta sepakat Sabat itu hari Sabtu. Seluruh pendeta dunia, Pak, sepakat hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi kita langgar. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah Tuhan mana yang kita kerjakan yang ada dalam Alkitab? Oh, kita, Pak, kata pendetanya, kita akan merujuk pada keputusan gereja. Oh, iya. Keputusan gereja. Nah, kan ini kan tidak sesuai. Apalagi Pak perayaan Natal. Saya, Pak, sudah buka, Pak, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya tidak dapatkan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Terus apa yang kita buat? Karena di kehidupan kita ini, Pak, ada dua saja perintah yang harus kita patuhi untuk kita bisa selamat. Nah, yang pertama perintah Allah, masuk surga. Yang kedua perintah iblis, masuk neraka. Dua itu saja kan? Ya. Karena ketika itu bukan perintah Tuhan, dipastikan itu perintah iblis, Pak. Itu amalan setan. Nah, secara tidak langsung. Nah, ini yang kita lakukan. Kita rayakan perayaan Natal, kita rayakan ibadah pada hari Minggu, ya kan? Kita makan babi, dilarang oleh Tuhan, tidak disunat, tidak puasa, tidak menutup aurat, tidak berjilbab. Padahal itu jelas aturannya. Terus kita lakukan perintah siapa? Sampai saat ini dia tidak mampu jawab. Nggak dijawab sama master. Tidak bisa dijawab sama masternya.